Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau keadaan mencekam di sekitar kita, kita baca kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan lindungan kepada kita. A'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika minal ajzi wal kasali wa na'udzubika minal ghalabati daini wa qahrir rijal. Jadi ada suasana yang mencekam. Bukan saja di Palestina terjadi keadaan mencekam, damai kata Israel, tapi dia mengebom juga. Damai katanya, gencatan senjata, tapi masyarakat Palestina ditangkapi juga. Ini keadaan yang sangat mencekam. Ketika rakyat kembali ke rumahnya yang sudah runtuh, ramai-ramai datang. Ketika ramai itu, wah, dihujani pula dengan peluru atau dengan bom. Masya Allah. Itu yang terjadi di Timur Tengah. Sekarang terjadi di Indonesia, terutama di provinsi saya, Kepri dan Riau, Pekanbaru. Nah, banyak terjadi perampasan tanah. Kalau perampasan tanah yang kecil-kecil, itu asal tanah itu jarang dikunjungi oleh seorang pemiliknya, itu sudah ada saja seseorang yang dapat backingan dari oknum tertentu, dia menguasai tanah itu sampai surat itu berlapis-lapis. Itu yang kecil. Yang besar itulah seperti di Rempang dan Pik 2. Ya Allah, di Rempang berulang-ulang disangka sudah damai, tidak ada beritanya. Ternyata terjadi lagi baru-baru ini. Allahu Akbar, yang terbaru terjadi di Rempang. Suasana berubah mencekam. Konflik lahan antara masyarakat dan pemerintah. Ya Allah, antara umara dan ulama. Kamis 7 September 2023 pagi, aparat keamanan datang untuk memasang patok batas proyek pembangunan Rempang Eco City di Pulau Rempang. Proyek yang disebut sebagai proyek strategis nasional itu ditolak keras oleh masyarakat. Penolakan itu disebabkan keinginan BP Batam dan bekerjasama dengan PT Makmur Elok Graha untuk menguasai seluruh pulau, padahal luas kampung adat tak sampai 10% dari total luas Pulau Rempang. Masyarakat yang telah lama tinggal di pulau itu secara turun-temurun menolak keras relokasi. Mereka kemudian itu kejadian demi kejadian. Tahun 2002 terjadi, 2003 terjadi, yang paling parah 2004. Sekarang tahun 2005 terjadi lagi. Sekarang sudah Februari tahun 2005, banyak lagi yang terjadi. Allahu Akbar. Belumkah kezaliman itu dihapuskan? Pengelolaannya telah diberikan kepada pihak swasta. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD dalam keterangannya Jumat 8 September di Jakarta menjabarkan mengenai status tanah di Pulau Rempang tersebut. Tanah itu, Rempang itu sudah diberikan haknya oleh negara kepada sebuah perusahaan, entitas perusahaan untuk digunakan dalam hal usaha. Itu Pulau Rempang. Itu tahun 2001-2002. Sebelum investor masuk, tanah ini rupanya belum digarap dan tidak pernah ditengok. Sehingga pada tahun 2004 dan seterusnya menyusul dengan beberapa keputusan, tanah itu diberikan hak baru kepada orang lain untuk ditempati. Di sisi lain, masyarakat adat di Pulau Rempang meyakini tanah yang mereka tinggali merupakan tanah yang telah ditempati sejak abad ke-18. Abad ke-18. Ketua Kekerabatan Masyarakat Adat Tempatan atau Keramat, Rempang dan Galak, Turisman Ahmad, di Pulau Rempang terdapat 16 kampung tua atau permukiman warga asli. Warga asli yang terdiri dari suku Melayu, suku orang laut, dan suku orang darat ini diyakini telah bermukim di Pulau Rempang, setidaknya sejak itulah. Jadi perlu diingatkan kembali bahwa mempertahankan tanah, rumah itu bahagian dari maqasid syariah. Jadi maqasid syariah itu antara lain hifzul mal, memelihara harta. Jadi memelihara itu bahagian dari agama. Maka ustaz-ustaz, para buya harus turun tangan, Kemenak harus turun tangan. Yang kedua hifzun nasli,
hibzun nafsi, memelihara jiwa yang terusir, bahkan dalam mempertahankan haknya bisa melayang nyawanya, berjuang. Nah, kalau begitu dua ini, hibzul mal dan hibzun nafsi, kedua-duanya ini ada di Rempang dan PIK 2. Karena itu para ulama jangan menjadi pendukung oligarki. Jadilah pendukung rakyat-rakyat yang tertindas. Karena prinsip hukum tata negara, hukum asyasa menurut ajaran Islam ialah tasarruful imam li ra'yatihi manutun bil maslahah. Kebijaksanaan pemimpin dari segala segi, baik eksekutif maupun legislatif maupun yudikatif, itu namanya imam. Tasarruful imam li ra'yatihi, kebijaksanaan imam-imam eksekutif, yudikatif, legislatif itu tadi terhadap rakyatnya manutun bil maslahah, berorientasi terhadap rakyat-rakyat yang tertindas, berorientasi terhadap rakyat-rakyat yang lemah. Nah, rakyat lemah ini yang harus didapatkan prioritas. Orang yang terzalimi ini harus prioritas dibandingkan dengan rakyat-rakyat yang lain, apalagi yang mereka yang kaya. Masya Allah. 1834. Menurut peneliti Pusat Riset Kewilayahan BRIN Dedi Arman, sejarah kehidupan masyarakat di Pulau Rempang dan Galang bisa dilihat dalam catatan arsip Belanda dan Kesultanan Riau. Setidaknya sejak abad ke-19 sudah ada kehidupan masyarakat di pulau tersebut. Masyarakat adat yang mendiami Pulau Rempang yakni orang darat dan orang laut. Orang darat mendiami daerah Kampung Sadap di Rempang Kate, sementara orang laut mendiami daerah pesisir Rempang Galang dan pulau sekitarnya. Atas dasar inilah warga di 16 kampung adat menolak untuk direlokasi. Nah, itulah yang terjadi. Demikianlah Bapak ternyata cengkraman oligarki Jokowi dan Kongres Hitam ini sampai sekarang itu justru makin dominan. Suntikan keberanian minimal kepada Presiden Prabowo untuk menegakkan kedaulatan rakyat tadi. Kalau tidak, ya mundur saja gitu. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, memang naga-naganya ini Prabowo tidak berani atau tidak berdaya. Nah, ini ada bau-bau tentara yang main, aparat. Operasi yang Pak Said bilang itu operasi kilat, itu hanya dalam berapa menit bisa melumpuhkan rakyat yang ada di sana. Kelima, yang terakhir saya kira setelah menghimbau, mari kita susun strategi bagaimana supaya perlawanan rakyat semesta ini bisa menghasilkan sesuatu yang signifikan. Apa yang signifikan itu? Satu, bahwa PSN PIK 2 dibatalkan, termasuk. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, pengusaha ini tidak tahukah dia bahwa setiap kejahatan itu akan berbalas. Siapa saja yang berbuat kejahatan, dia akan menerima kejahatan kembali. Jangan berpikir saat ini, tapi berpikirlah anak cucu yang akan datang. Masa tua kita, masa kita akan mati, ditelan oleh tanah. Tanah ini akan menggilas kita nanti. Kenapa terjadi perampokan tanah? Nah, satu jengkal pun tidak boleh dizalimi. Kalau satu jengkal tanah menekan kita sampai ke bawah itu, 7 lapis tanah menekan, berapa beratnya itu? Apalagi kalau berhektar-hektar tanah yang menekan kita. Satu jengkal saja menekan kita tidak sanggup, saking beratnya 7 lapis bumi ini. Ya Allah. Jadi itu dalam hadis dikatakan walau sibrin, jangan kamu menzalimi tanah seseorang walau sibrin, walaupun satu jengkal. Nah, satu jengkal pun tidak boleh dizalimi, apalagi sampai berhektar-hektar. Masya Allah. Jadi para ulama harus memberikan paham kepada rakyat. Perjuangan memang tidak kita melawan Belanda lagi, memang tidak melawan Jepang lagi, tapi melawan oligarki dan orang-orang munafik yang mendampinginya. Masya Allah. Proyeknya IKN juga sama, Rempang juga sama, harus dibatalkan. Dan itu soal batal itu Pak Prabowo tinggal perintahkan Menko Perekonomian. Ya, kalau tidak mau terbitkan saja Perpres atau Kepres batal, dan saya yakin itu rakyat akan berada di belakang Pak Prabowo. Masya Allah, rakyat akan berada
di belakang pemimpinnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hidup dunia ini hanya sementara saja. Pantun Melayu dari Rempang menyatakan, ukir-ukir buluh sumpitan, ambil rotan dibelah dua. Pikir dahulu merupakan keuntungan, keputusan belakangan tiada berguna. Jadi pikir-pikirlah dahulu. Satu lagi pantun dari Rempang menyatakan, halia ini tanam tanaman, ke barat juga akhir condongnya. Dunia ini hanya sebentar jadi pinjaman, ke akhirat kita kekal selamanya. Dunia ini hanya pinjaman, di akhirat kita kekal selamanya. Jadi janganlah menerima sogok dengan kehidupan yang sebentar ini, tapi kita kekal nanti di dalam neraka. Itu di pantai-pantai Indah Kapuk, di pantai-pantai Rempang, itu ada pasir yang berzikir kepada Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sekarang diambil oleh orang yang zalim. Dia kutuk, laknatullah, laknatullah, laknatullah. Dia juga mengutuk. Bukan saja manusia yang mengutuk. Pasir di pantai, lumpur, pohon-pohon, tanah, semuanya mengutuk. Bukan lagi dia mengatakan subhanallah, tapi dia nyebut orang yang zalim itu laknatullah, laknatullah, laknatullah alaih, laknatullah, laknatullah, masya Allah. Dan sebaliknya bagi rakyat, supaya Pak Prabowo itu memang benar-benar menjalankan apa yang kita tuntut ini, maka mari kita sama-sama juga secara masif melakukan perlawanan di seluruh Indonesia. Mari sama-sama, jangan biarkan ini terus berlangsung. Daulat rakyat itu ada di tangan oligarki, ada di tangan state corporate crimes yang awalnya dipimpin oleh Joko Widodo dan sekian banyak konglomerat hitam. Jangan sampai ini diteruskan bahwa oligarkinya berganti dari Jokowi ke Prabowo. Prabowo harus membalikkan keadaan ini sehingga daulat rakyat itu bisa ditegakkan. Saya kira itu mungkin Pak Edi yang saya sampaikan. Terima kasih. Nah, itu dia. Jadi kita harus menghentikan kezaliman sesuai dengan apa yang kita mampu. Dalam hadis dikatakan, man ra'a minkum munkaran fayughayyirhu biyadihi. Siapa para ustadz, para umara, para kiai, dan siapapun yang melihat adanya kezaliman, kemungkaran, hendaklah dicegah dengan tangan sendiri, kekuatan kita sendiri. Tapi kalau tangan kita kurang kuat, tidak punya senjata, nah pilihlah tangan kekuasaan yang kuat. Karena kekuatan tangan itu tidak harus dengan senjata, tapi mempunyai wibawa, itu kekuatan tangan juga secara majazi, artinya kiasan. Punya tangan itu kiasan, maksudnya punya kekuasaan. Gunakan kekuasaan itu selagi kita jadi pejabat. Tapi setelah pensiun, tanda tangan kita tidak laku lagi, suara kita nggak didengar lagi, apa yang harus kita gunakan jabatan kita? Nah, kalau tidak mampu, fayyughayyirhu bilisanihi. Cegahlah perbuatan itu dengan lidah, dengan doa, dengan diskusi-diskusi, dengan segala macam informasi, dialog, berita-berita. Itu penting sekali. Bagaimana bisa mendukung rakyat-rakyat kecil ini untuk mendapatkan haknya. Bagaimana orang-orang yang zalim itu menghentikan kezalimannya. Allahumma sattid samlahum wa mazziq jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahu akbar. Allah